satu riwayat Zaid pernah mengatakan, aku dipanggil oleh Rasulullah SAW karena turunnya wahyu. Lalu Rasul membacakan wahyu tersebut dan aku menulisnya. Setelah aku tulis, aku bacakan ulang di hadapan Rasul untuk mengkonfirmasi apakah tidak ada tambahan, pengurangan atau perubahan. Maka setelah dikonfirmasi oleh Nabi teksnya sesuai, karena Nabi tidak bisa baca, karena Nabi mendengarkan, bacakeun cek naon nu ditulis teh, bacakeun ku Zaid. Setelah oke, sesuai dengan apa yang Nabi hafal, maka Rasulullah bersabda, wahai Zaid, masukkan ayat ini di surat itu, masukkan ayat itu di surat ini gitu. Baru susunannya ditentukan. Makanya Mushaf Utsmani yang kita pegang sekarang itu susunannya sudah tersusun dari sejak zaman Rasulullah SAW. Bukan Utsman yang menyusunnya, ya. Seperti tuduhan orang-orang Syiah, ya, yang menuduh bahwa Al-Quran yang ada sekarang katanya hanya 1/3, 2/3-nya lagi dibakar oleh Utsman, gitu ya. Nah, itu tuduhan yang tidak beralasan, ya. Di dalam riwayat-riwayat itu dijelaskan bahwa Rasulullah sudah menyusun susunan surah, sudah menyusun susunan ayat, ya. Ketika beliau wafat, ada banyak sahabat yang sudah memegang mushaf secara utuh, seperti satu sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz punya mushaf utuh. Kedua, sahabat Siti Hafsah radhiyallahu anha juga punya mushaf utuh, begitu ya. Nah, hanya dulu belum dijilid begitu Pak, belum dibendel. Jadi susunan itu bisa diambil bagian mana saja. Misalkan Bapak peryogi surat naon, surat Toha, cana kayak sabaraha lambar surat Toha bisa. Jadi tidak dipakem, tidak dijilid kalau sekarang ya. Nah, dan para sahabat itu saling menyalin satu sama lain. Nanti setelah Islam berkembang di zaman Umar, wilayahnya meluas, banyak orang-orang yang tidak berbahasa Quraisy, tidak berbahasa Fusha, bahkan tidak berbahasa Arab masuk Islam dan belajar Al-Quran. Maka timbullah dialek-dialek yang bermacam-macam, ya, karena tidak semuanya orang Hijaz, orang Mekah Madinah, ya. Nah, karena kekhawatiran dengan beda-bedanya dialek itu menyebabkan adanya perubahan terhadap makna Al-Quran, ketika Umar wafat, Utsman bin Affan sebagai pengganti khalifah, beliau berinisiatif untuk menyamakan dialek, ya, menjadi satu dialek Quraisy saja. Itulah yang disebut dengan Mushaf Utsmani yang kita kenal sekarang. Jadi bukan susunan surat dan ayat itu buatan Utsman, bukan begitu. Hanya Utsmanlah yang mencetak secara massal, gitu ya. Mencetak secara massal. Dan Ali bin Abu Thalib menjelaskan dalam satu riwayat, apa yang dilakukan Utsman terhadap mushafnya itu, terhadap Quran, semuanya dilakukan sepengetahuan kami, kata Ali. Semuanya dilakukan atas dasar kesepakatan para sahabat waktu.